Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita mengupas fakta tanpa kompromi. Indonesia dijadikan kambing hitam, ternyata inilah aib memalukan yang ditutupi rapat oleh Malaysia. Bersiaplah, karena kami akan membedah lapisan demi lapisan kebohongan ini dengan bukti otentik dari FIFA yang membuat para petinggi sepak bola Malaysia, termasuk Tengku Mahkota Johor, TMJ, yang biasanya vokal, kini tertunduk lesu. Fitnah keji pada Indonesia akhirnya terpatahkan. Tamatlah sudah Federasi Sepak Bola Malaysia, FIFA bongkar semua aibnya. Yang mana bakal tamat riwayatnya karena apa? Karena FIFA sudah membongkar segala aib daripada FAM berkaitan dengan skandal tipu-tipu atau pemalsuan dokumen. Game over guys, FIFA sudah bersuara. Apa benda ni weh? Ini hari yang sangat gelap untuk fans Harimau Melaya. Beberapa jam lepas FIFA berkongsi info yang teliti tentang kronologi proses pendaftaran 7 pemain oleh FAM serta aduan yang diterima diikuti penyiasatan yang dibuat dan akhirnya konklusi berdasarkan bukti yang diterima. Secara ringkas, FIFA berjaya dapat sijil kelahiran original Datuk Nenek 7 pemain. Yang hari tu diorang cakap jabatan pendaftaran gagal cari dan terpaksa buat yang baru. Dan selepas buat penyiasatan dan perbandingan, terdapat unsur pertukaran asal usul dalam dokumentasi pendaftaran pemain. Dari situlah hukuman sanksi telah dikenakan. So guys, ini memang kes pemalsuan dokumentasi weh. Dan FIFA ada bukti. Walaupun FAM masih boleh buat rayuan, tapi dengan info yang ada, pendapat abang memang susah lah. Ini memang teruk lah guys. Habislah masa depan bola sepak kita. FIFA langsung merilis statement, FIFA langsung membuktikan, FIFA langsung bongkar nih. Ini loh buktinya bahwasanya ketujuh pemain yang kalian idam-idamkan, yang kalian inginkan, yang kalian naturalisasikan itu adalah pemain palsu, bukan pemain asli yang punya keturunan Malaysia. Maka bisa dipastikan, bisa kita bilang Malaysia sudah fix ini terancam hukuman berat daripada FIFA. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketujuh pemain tersebut yang mana bakal tamat riwayatnya. Maka bisa kita bilang di sini, tamatlah sudah Alkisah kami. Kami di sini siapa? Federasi Sepak Bola Malaysia, supporter Malaysia, dan juga pemain 7 orang yang dianggap pemain Malaysia yang nyatanya bukan. Berarti bisa kita bilang ini pemain ilegal nih, ya kan, dimainkan dalam pertandingan internasional FIFA. Maka dari itu, orang yang bilang sabotase, orang yang bilang ada entiti luar yang berusaha untuk merusak kebangkitan Malaysia, terbukti hoax. Kenapa? Sejatinya di sini FIFA langsung memberikan statement, langsung memberikan bukti yang konkret bahwasanya ketujuh pemain tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan Malaysia. Berarti di sini ada dokumen yang mengada-ngada. Bahkan di sini FIFA langsung memberitahu, ini loh pemain ini asalnya dari sini, bukan dari sini. Gila enggak tuh? Ya, kali ini kita sudah tahu semua bagaimana segala drama, segala penipuan, segala kebohongan yang dibuat oleh tetangga kita ini terkait pemain naturalisasi mereka terbongkar semua oleh FIFA. Sesuatu yang berusaha mereka tutupi dengan kesalahan teknis, segala macam dibongkar oleh FIFA. Ya, bahwa mereka bukan melakukan manipulation, tetapi forgery. Mereka membuat akte kelahiran palsu untuk kakek dan nenek 7 pemain naturalisasi mereka. Ya, ada 6 anaconda ingin mereka jadikan harimau jejadian, tetapi sayangnya FIFA otaknya tidaklah sebodoh mereka, ya. Dan dengan kejadian ini apa yang terjadi? Sekarang seluruh dunia tahu, ya, bukan hanya Indonesia, betapa busuknya, betapa jahatnya, betapa kotornya otak dari bajingan ini. Selama beberapa waktu, panggung sepak bola Asia Tenggara dihebohkan oleh narasi fiktif yang sangat meyakinkan. Banyak yang percaya bahwa lobi tingkat tinggi yang dijalankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga seorang anggota Komite Olimpiade Internasional, serta pengaruh seorang tokoh sekaliber Prabowo Subianto telah digunakan untuk menekan FIFA. Tujuannya?
Tentu saja untuk menjatuhkan rival bebuyutan, Malaysia. Namun, semua itu hanyalah asap tanpa api, sebuah dongeng pengantar tidur bagi mereka yang menolak melihat kebenaran. Bukan Prabowo atau Erick Thohir, inilah dalang sebenarnya yang membuat Malaysia kini diambang jurang hukuman. Induk sepak bola dunia FIFA akhirnya turun tangan dan meledakkan sebuah bom informasi melalui rilis resmi hasil investigasi komite disiplin mereka. Dokumen ini bukan hanya sekadar kertas, melainkan bukti tak terbantahkan yang menghancurkan seluruh bangunan konspirasi dan menelanjangi kebobrokan yang sebenarnya terjadi di internal Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Operasi pemalsuan dokumen berskala internasional terbongkar. Inilah inti dari bencana yang menimpa Harimau Malaya. FIFA secara gamblang dan tanpa tedeng aling-aling mengungkap adanya sebuah operasi kotor. Pemalsuan dokumen naturalisasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini bukan soal kesalahan administrasi atau kelalaian satu oknum. Ini adalah sebuah desain kejahatan kerah putih di dunia sepak bola. Terbongkar sudah. Inilah modus licik FAM yang menodai fair play dan sukses mengelabui dunia. Komite Disiplin FIFA yang bekerja layaknya detektif internasional menemukan manipulasi data yang sangat krusial dalam syarat naturalisasi, yaitu data kelahiran kakek dan nenek dari para pemain. Aturan garis keturunan atau Granny Rule adalah salah satu jalur yang paling ketat diawasi FIFA yang mensyaratkan bukti otentik yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan disinilah FAM terbukti telah melakukan pelanggaran paling fundamental, sebuah kebohongan yang dirancang hanya untuk satu tujuan, meraih prestasi instan dengan cara curang. Bukti forensik dari Argentina hancurkan alibi Malaysia. Untuk membungkam segala kemungkinan penyangkalan, FIFA menyajikan satu studi kasus yang menjadi smoking gun atau bukti pamungkas. Mari kita fokus pada kasus Facundo Tomás Garcés, bek yang bermain untuk Deportivo Alavés di Spanyol. Dalam dokumen yang disodorkan FAM, tercatat dengan indah bahwa kakeknya, Carlos Rogelio Fernandez, lahir di Penang, Malaysia. Sebuah klaim yang patriotik, bukti palsu dari Penang. Begini cara FIFA membongkar kebohongan FAM hingga ke akar-akarnya di Argentina. Bayangkan tim investigasi FIFA terbang ke Argentina, menyusuri arsip catatan sipil di Santa Fe de la Cruz dan menemukan akta kelahiran asli yang tersimpan rapi. Sementara di sisi lain, dokumen kelahiran Penang yang diajukan FAM tak lebih dari selembar kertas hasil rekayasa. Perbedaan antara keaslian dokumen di Argentina dan kepalsuan dokumen di Malaysia adalah jurang yang tak mungkin bisa dijembatani oleh alibi apapun. Ini adalah bukti sahih sebuah penipuan. Semua keturunan palsu, satu pola kebohongan terungkap. Jika Anda berpikir kasus Garcés adalah sebuah anomali, Anda salah besar. Itu hanyalah pembuka dari kotak Pandora yang lebih mengerikan. FIFA mengonfirmasi bahwa pola penipuan yang sama persis diterapkan pada 6 pemain lainnya. Ini adalah sebuah modus operandi. 1 pemain sudah memalukan, FIFA kini konfirmasi 6 lainnya juga palsu. Ini bukan kesalahan, ini kejahatan. Tempat-tempat kelahiran yang seharusnya tercatat di Brasilia, Bilbao, atau Rotterdam secara ajaib diubah menjadi alamat-alamat di Malaysia dalam dokumen yang diserahkan ke FIFA. Ini bukan lagi kesalahan individu, melainkan sebuah dosa berjamaah yang mengindikasikan adanya masalah serius pada tata kelola dan integritas di dalam tubuh federasi itu sendiri. Sebuah budaya menghalalkan segala cara yang kini harus dibayar mahal dengan reputasi bangsa di mata dunia. Palu Godam FIFA. Sudah di depan mata, ini hukumannya. Dengan terungkapnya pelanggaran berat ini, pertanyaan berikutnya adalah, hukuman apa yang menanti? Jangan salah, FIFA dikenal tidak pernah main-main dalam kasus pemalsuan dokumen. FIFA siapkan hukuman mengerikan. Inilah 3 sanksi yang bisa melumpuhkan sepak bola Malaysia selama bertahun-tahun. Pertama, denda finansial dalam jumlah masif yang bisa menguras habis kas federasi. Kedua, dan yang paling menyakitkan bagi pengembangan tim adalah larangan pendaftaran pemain baru atau transfer ban selama beberapa periode jendela transfer. Ini akan membuat timnas mereka stagnan. Ketiga, yang paling ekstrim adalah sanksi kompetisi, mulai dari pengurangan poin di kualifikasi yang sedang berjalan hingga diskualifikasi penuh dari turnamen internasional.
Ketujuh pemain itu sendiri sudah pasti akan dicoret dan dilarang selamanya membela Malaysia. Ini adalah vonis mati bagi karier internasional mereka bersama Harimau Malaya. Singa yang biasa meraung kini terdiam, kemana TMJ? Di tengah badai yang menghancurkan ini, publik mencari suara paling berpengaruh di sepak bola Malaysia, Tengku Mahkota Johor, TMJ. Selama ini, TMJ dikenal sebagai kritikus paling pedas dan figur yang tak takut berkonfrontasi. Kita semua ingat bagaimana TMJ dengan lantang mengkritik PSSI atau bahkan liga domestik negara lain. Dulu gahar, kini terdiam saat negaranya dipermalukan. Kemana suara lantang TMJ yang biasa mengkritik Indonesia? Namun kini, saat skandal terbesar dalam sejarah modern sepak bola negaranya terungkap, kebisuan ini terasa lebih nyaring daripada kritikannya yang paling pedas sekalipun. Sikap diamnya memunculkan spekulasi liar. Apakah beliau tidak tahu, tidak mau tahu, atau justru tidak bisa berkata-kata karena terkejut dengan fakta yang ada? Apapun itu, absennya suara sang pangeran di momen krusial ini menjadi catatan tersendiri bagi publik sepak bola. Kesimpulannya sangat jelas dan menyakitkan bagi Malaysia. Narasi yang menyeret nama Erick Thohir dan Prabowo terbukti fitnah, sebuah upaya menutupi borok di rumah sendiri. FIFA telah menunjukkan taringnya, membuktikan bahwa integritas dan fair play adalah segalanya. Skandal 7 pemain naturalisasi ini akan tercatat dalam sejarah kelam sepak bola Asia Tenggara. Ini adalah pelajaran pahit bahwa jalan pintas menuju kejayaan hanya akan berujung pada kehancuran dan rasa malu yang mendalam. Skandal ini juga menjadi lonceng peringatan keras bagi negara-negara lain di kawasan yang gencar melakukan naturalisasi. Kini bola ada di tangan Anda. Menurut Anda, hukuman apa yang paling pantas untuk EFAM? Haruskah ada perombakan total di federasi mereka? Tuliskan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini agar kebenaran tersebar luas, dan subscribe channel ini untuk investigasi mendalam lainnya.